Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak-anak yang soleh solehah. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 5 SD. Pembelajaran yang ke-8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama sebelum melaksanakan pembelajaran. Anak-anak, silakan kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang materi tentang mari hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebih-lebihan dan kikir. Berlebih-lebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya melampaui hemat atau disebut juga pelit. Jadi hidup sederhana itu ya anak-anak yang soleh-solehah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir atau tidak pelit. Nah, jadi kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir atau pelit. Ya, jadi hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Nah, sebagai contoh ya, hidup sederhana itu misalkan anak-anak ini makan bakso. Makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Maka yang dianggap sederhana itu ialah makan bakso 1 mangkuk. Dalam artian tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kekurangan. Itu yang dimaksud hidup sederhana. Itu sebagai contohnya ya, anak-anak. Selanjutnya, meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya hidup Nabi Muhammad SAW. Tapi ia sangatlah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam hidup dan kehidupannya selalu hidup dengan sederhana, tidak boros maupun tidak kikir. Apa sih keuntungan hidup sederhana? Yang pertama adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut akan mendapat pahala. Jadi
Apabila kita hidup sederhana, maka kita sudah mengamalkan ajaran agama atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mendapat pahala. Inilah keuntungan dari hidup sederhana. Yang selanjutnya adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Jadi setan selalu menggoda manusia supaya hidup boros. Nah, apabila kita hidup sederhana, maka kita mampu melawan dari godaan setan. Karena setan itu selalu menggoda kita untuk hidup secara berlebih-lebihan, hidup secara boros. Selanjutnya adalah orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Jadi apabila kita hidup sederhana, maka kita akan disenangi banyak orang. Maka biasanya hidup sederhana itu selalu rendah hati, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Maka kita inilah keuntungan dari hidup sederhana. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Ya, tidak tertimpa dari penyakit resah dan gelisah. Ya, selalu hidupnya tenang apabila seseorang itu hidup dalam kesederhanaan. Maka selalu tenang hidupnya, tidak resah dan gelisah. Maka dari itu kita harus selalu hidup sederhana apabila ingin kita hidup dengan tenang, tidak hidup dengan resah ataupun gelisah. Yang terakhir adalah orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, jadi apabila kita hidup sederhana, keuntungannya yakni orang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta atau hak dari orang lain. Ya, karena kenapa? Hidup sederhana itu adalah hidup dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan maupun tidak boros. Maka seseorang itu tidak akan pernah mengambil harta dari orang lain. Inilah keuntungan dari hidup sederhana. Jadi semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapat pahala. Jadi hidup sederhana itu ya anak-anak yang soleh-solehah, mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana yang tidak berlebih-lebihan. Menggunakan uang jajan secukupnya sesuai dengan kebutuhan pokok saja. Membeli pakaian juga tidak selalu mengikuti model, demikian juga seterusnya. Jadi hidup sederhana ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak berlebih-lebihan, ya. Hidup dengan sederhana. Semoga kita selalu bisa hidup dengan sederhana. Baik, materi selanjutnya adalah bagian B, mari ikhlas beramal. Ikhlas maknanya adalah bersih. Ya, jadi anak-anak ya, ikhlas artinya atau maknanya adalah bersih. Bersih dari kotoran. Jadi ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas, ikhlas bersedekah, itu contohnya ya. Ikhlas bersedekah. Artinya
memberikan hati yang dengan bersih, ya, tidak mengharap imbalan atau sesuatu. Sebagai contoh, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati yang bersih tanpa mengharap sesuatu balasan atau imbalan. Jadi Pak Ahmad memberikan bantuan dengan ikhlas, ya. Hati yang bersih tanpa mengharap sesuatu balasan atau imbalan. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya. Bahkan menyembah Allah dengan ikhlas. Maksudnya adalah berarti melakukan ibadah sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya itu tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak, apabila kita melakukan ibadah, melakukan sholat, maka kita beribadah, kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapat pujian dari orang tua maupun guru, ya. Harus sholat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas, yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Jadi apabila kita ingin membantu, jangan sampai kita beramal mengharap pujian dari manusia. Ya. Pujian itu bukan harapan kita karena kita beramal membantu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada orang yang memuji, tetap karena kita beramal atau beribadah maupun membantu orang lain itu karena ikhlas semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang ikhlas adalah beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang tujuan kita adalah beramal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah semata-mata, bukan mengharap pujian, ya. Karena pujian itu bukan tujuan kita. Itu adalah ciri dari orang yang ikhlas. Yang ketiga adalah tidak memamerkan atau menceritakan amal kepada orang lain. Jadi, apabila kita beramal, apabila kita membantu, menolong saudara kita, kita tidak boleh menceritakan amal kita kepada orang lain. Memamerkan, ya, tidak boleh. Itu semua adalah perbuatan riya, ya. Tidak boleh. Apabila kita beribadah, apabila kita beramal, itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas.
Ciri dari orang yang ikhlas adalah tidak pernah mengeluh, berkeluh kesah dalam melaksanakan tugas. Orang yang ikhlas adalah orang yang selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, ya. Tidak ada namanya mengeluh. Karena mengeluh bukan termasuk orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Inilah ciri-ciri dari orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersikap ikhlas pada saat kita beramal, pada saat kita membantu orang lain, bahkan pada saat kita beribadah. Beramal, membantu orang lain, maupun beribadah itu harus semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni materi tentang hidup sederhana dan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan mampu menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali, dan Bapak tutup wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.